Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Makmun. Saya mahasiswa pasca sarjana S2 UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2530603002. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian yang saya susun dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam di Era Digital, Tantangan dan Peluang dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik di Tingkat Menengah. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Untuk itu, mari kita simak videonya. Bab pertama yaitu latar belakang. Era digital saat ini, anak-anak perlu pengawasan oleh guru maupun orang tua karena abad 21 merupakan abad pengetahuan, di mana informasi banyak tersebar dan teknologi berkembang sangat pesat. Karakteristik abad 21 ditandai dengan semakin luasnya ilmu pengetahuan, sehingga sinergi diantaranya menjadi semakin cepat. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan, telah terbukti dengan semakin menyempit dan meleburnya faktor ruang dan waktu selama ini menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan ilmu pengetahuan oleh umat manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi telah mengubah dunia pendidikan secara drastis. Saat ini, terdapat kekhawatiran tentang perilaku siswa di era digital, dari cyberbullying hingga pelanggaran hak cipta. Pendidikan karakter telah menjadi fokus dunia pendidikan selama ribuan tahun, baik secara formal maupun informal. Maraknya teknologi di era digital ini menyebabkan terjadinya pergeseran moral, sehingga penting bagi guru pendidikan agama Islam menanamkan karakter religius kepada peserta didiknya. Berdasarkan masalah yang terjadi di lokasi penelitian yang saya teliti, yaitu di SMK Ar-Rahmat Kabupaten Majalengka, yaitu di mana peran guru pendidikan agama Islam sudah berperan cukup baik yang didukung oleh program kegiatan yang dibuat sekolah untuk membentuk karakter religius peserta didik. Misalnya terdapat kegiatan rutin setiap hari Jumat, yaitu sholat duha berjamaah, istighosah, dan literasi. Nah, itu sudah merupakan bentuk-bentuk peran yang dilakukan oleh guru PAI dan juga kegiatan sekolah. Namun dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut, masih terdapat siswa yang belum mengimplementasikan proses pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat saja terjadi karena pergaulan siswa di lingkungan rumah yang menjadi penyebab menurunnya moral religius siswa. Padahal guru khususnya guru PAI ini yang memahami dalam religius sudah berupaya dalam membentuk karakter religius siswa, baik melalui proses pembelajaran maupun implementasi dalam kehidupan. Dengan demikian, latar belakang yang tadi diuraikan, peneliti tertarik melakukan penelitian yaitu dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam di Era Digital, Tantangan dan Peluang dalam Membentuk Karakter Religius Peserta Didik di Tingkat Menengah. Pernyataan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, meskipun guru PAI atau pendidikan agama Islam sudah berperan cukup baik dan sekolah telah memiliki program kegiatan yang rutin, namun masih terdapat siswa yang tidak mengimplementasikan proses pendidikan karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penurunan moral religius siswa diduga dipengaruhi oleh pergaulan di lingkungan rumah. Yang ketiga, adanya kekhawatiran terhadap perilaku siswa di era digital, mulai dari cyberbullying hingga pelanggaran hak cipta. Dan yang terakhir, yaitu terjadinya pergeseran moral akibat maraknya teknologi di era digital. Pertanyaan penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama,
bagaimana karakter peserta didik di SMK Ar-Rahmat Kabupaten Majalengka. Yang kedua, bagaimana peran guru PAI di SMK Ar-Rahmat Kabupaten Majalengka. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana tantangan dan peluang guru PAI SMK Ar-Rahmat Kabupaten Majalengka di era digital. Relevansi dan pentingnya penelitian ini, yaitu penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan menambah wawasan mengenai optimalisasi peran guru PAI dan penerapan karakter religius pada peserta didik di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Secara spesifik, penelitian ini memetakan tantangan dan peluang guru PAI dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan konten digital, seperti penggunaan materi berbasis video dan aplikasi interaktif. Lalu yang kedua tentang tinjauan literatur. Yang pertama yaitu tinjauan konseptual. Tinjauan konseptual di sini saya membagi dengan 3 kategori. Yang pertama yaitu peran guru PAI di era digital. Yang kedua karakter religius, dan yang ketiga yaitu tantangan dan peluang di era digital saat ini. Yang pertama, peran guru PAI di era digital. Konsep ini merujuk pada upaya sadar guru untuk menyiapkan peserta didik dalam memahami, melaksanakan, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan pendidikan. Di era digital, guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga filter terhadap dampak negatif teknologi dan pemandu etika online. Hal ini selaras dengan penelitian Safiko dan Gofur tahun 2025 bahwa guru harus mengintegrasikan konten agama dengan teknologi dan menjadi figur bimbingan spiritual di era kompleks. Yang kedua yaitu karakter religius. Karakter religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap ibadah orang lain, serta hidup rukun antar pemeluk agama. Karakter ini melibatkan dimensi keyakinan, praktik, penghayatan, pengetahuan, dan perilaku. Hal ini selaras dengan penelitian Khadafi 2024 bahwa religiusitas mencakup penghayatan mendalam yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial, seperti kejujuran dan menolong sesama. Dan yang terakhir yaitu tentang tantangan dan peluang era digital. Era digital didefinisikan sebagai abad pengetahuan di mana informasi tersebar cepat dan teknologi mengubah dunia pendidikan secara drastis. Peluangnya adalah akses ilmu yang luas dan media pembelajaran interaktif. Sedangkan tantangannya adalah degradasi moral seperti cyberbullying. Hal ini selaras dengan penelitian Hendriani 2020 bahwa karakteristik abad 21 ditandai dengan meleburnya batasan ruang dan waktu dalam perolehan ilmu pengetahuan. Selanjutnya tinjauan teori yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama tentang indikator peran guru PAI di era digital, dan yang kedua yaitu indikator dari karakter religius. Yang pertama tentang indikator peran guru PAI di era digital, saya mengambil menurut Nirwana 2023. Menurut Nirwana menjelaskan bahwa indikator peran guru PAI di era digital yaitu yang pertama mengajarkan nilai-nilai keislaman. Yang kedua yaitu membimbing penggunaan teknologi dengan bijak. Yang ketiga yaitu memfasilitasi diskusi dan pertanyaan agama. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan spiritual. Yang kelima yaitu mendorong toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Yang keenam yaitu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agama. Yang ketujuh yaitu melindungi siswa dari konten negatif, dan yang terakhir yaitu mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu indikator karakter religius. Menurut teori yang dikemukakan oleh Glock dan Strack yang dikutip oleh Wardani 2021, diantaranya yaitu yang pertama dimensi keyakinan. Yang kedua yaitu dimensi menjalankan kewajiban. Yang ketiga yaitu dimensi penghayatan. Yang
Keempat yaitu dimensi pengetahuan, dan yang terakhir yaitu religious effect atau dimensi perilaku. Penelitian mengenai pembentukan karakter religius peserta didik ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan teori belajar behaviorisme. Teori ini memandang bahwa perubahan perilaku merupakan hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Tinjauan riset terdahulu yang menjadi acuan peneliti, yaitu yang pertama penelitian tesis yang dilakukan oleh Faizin Saleh tahun 2023 dengan judul Pembelajaran PAI di Era Digital di SMK Muhammadiyah Kota Mobagu. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pendidikan agama Islam pada era digital. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu terletak pada fokus yang akan diteliti, yaitu peran guru PAI. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tantangan dan peluang guru PAI di era digital kaitannya dalam pembentukan karakter religius siswa. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dudun Najmuddin dan Yasni Alami dengan judul Peran Guru PAI pada Era Digital. Persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama meneliti peran guru PAI pada era digital. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu bukan hanya menjelaskan peran guru PAI, namun menjelaskan tentang tantangan dan peluang di era digital dalam membentuk karakter religius siswa. Dan yang ketiga yaitu penelitian tesis yang dilakukan oleh Izzatul Isnaini pada tahun 2020 dengan judul Peran Guru Pendidikan Agama Islam di Era Digital, Studi Kasus di SMP Negeri 8 Yogyakarta. Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama meneliti terkait peran guru PAI di era digital. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang diteliti yaitu terletak pada fokus lokasi yang diteliti. Selain itu, penelitian ini membahas juga terkait dengan tantangan dan peluang guru PAI di era digital dalam membentuk karakter religius peserta didik. Adapun kerangka berpikir yang akan saya jelaskan yaitu seperti di gambar, peran guru PAI di era digital, lalu ada tantangan dan peluang, dan variabel Y-nya atau akhirnya yaitu di karakter religius peserta didik. Desain penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini merupakan berupaya untuk mendeskripsikan yang dialami oleh subjek peneliti di lapangan secara lengkap, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat subjek yang diteliti. Kemudian pada tahap akhir, peneliti menggambarkan kondisi secara objektif dengan gaya naratif. Pandangannya mengenai realita yang ada di lapangan dengan pandangan-pandangan yang dimiliki oleh peneliti sendiri secara urut dan terperinci. Subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti memilih lokasi penelitian di SMK Ar-Rahmat Kabupaten Majalengka yang berada di Desa Weragati, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Instrumen penelitian ini yaitu menggunakan instrumen wawancara kepada beberapa narasumber, diantaranya yaitu yang pertama Kepala Sekolah SMK Ar-Rahmat, yang kedua Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Ar-Rahmat, yang ketiga Guru Pendidikan Agama Islam SMK Ar-Rahmat, dan yang terakhir yaitu siswa SMK Ar-Rahmat Kabupaten Majalengka. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan di lapangan, dan yang ketiga yaitu penjaminan konsistensi dan keabsahan data. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan.
di mana diantaranya yaitu peneliti menyusun usulan atau pembuatan usulan penelitian yang diikuti dengan konsultasi dan seminar usulan. Yang kedua yaitu perizinan, melakukan pengurusan izin lapangan agar penelitian memiliki legalitas di instansi terkait. Dan yang ketiga yaitu penentuan instrumen, yaitu menentukan subjek yang akan menjadi sumber data, yaitu diantaranya kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru PAI, dan siswa SMK Rahmat. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan di lapangan. Tahap ini diantaranya yaitu yang pertama peneliti melakukan observasi atau pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap temuan di lapangan. Selanjutnya, fokus pengamatan adalah melihat langsung bagaimana peran guru PAI di era digital dalam membentuk karakter religius peserta didik di SMK Rahmat. Selanjutnya, setelah observasi yaitu wawancara, melakukan dialog atau percakapan mendalam dengan informan terkait. Selanjutnya, subjek wawancara meliputi kepala sekolah, wakasek kesiswaan, guru PAI, dan siswa. Tujuannya adalah menggali data yang tidak bisa tertangkap hanya melalui observasi, seperti pandangan guru mengenai tantangan era digital. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Setelah wawancara itu peneliti melakukan dokumentasi, mengumpulkan data yang tersedia dalam bentuk surat, dokumen, catatan, buku, atau laporan sekolah yang relevan. Metode ini digunakan untuk melengkapi data dari wawancara dan observasi terkait profil sekolah dan program keagamaan. Dan yang ketiga yaitu tahap penjaminan konsistensi dan keabsahan data. Agar data yang dikumpulkan konsisten dan valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data. Peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. Lalu verifikasi dokumen. Hasil wawancara dibandingkan dengan isi dokumen yang berkaitan. Dan selanjutnya yaitu konsistensi waktu. Membandingkan apa yang dikatakan informan dari waktu ke waktu untuk memastikan kejujuran data. Langkah selanjutnya yaitu melakukan reduksi data, di mana peneliti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini saya ada 3 tahapan. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Yang pertama yaitu mereduksi data. Apabila data-data semua sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Lalu dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang peneliti pilih-pilih adalah data hasil dari pengumpulan data lewat metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang ada di lapangan. Selanjutnya tahapan yang kedua yaitu penyajian data atau data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami oleh peneliti. Kemudian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dari hasil pemilihan data, kemudian peneliti menyajikan seperti informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Setelah melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah-ubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan tersebut adalah kesimpulan yang kredibel.
atau hasil penelitian yang dapat diterima atau dipercaya. Lalu yang terakhir yaitu daftar pustaka atau referensi yang saya ambil, diantaranya yaitu seperti di PowerPoint sebagai berikut. Baik, itulah tadi presentasi hasil penelitian atau proposal tesis yang dapat saya presentasikan. Semoga ada manfaatnya. Saya Syukurun Ma'mun, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.